warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Selamat siang waktu United Kingdom dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam acara Temu Dialog Kabar Indonesia yang diselenggarakan oleh Bristol Indonesian Society atau BIS dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau Perca Indonesia. Yang terhormat Ibu Enggi Holt sebagai Ketua Bristol Indonesian Society, yang terhormat Ibu Juliani Lutan sebagai Ketua Perca Indonesia, dan juga Ibu Analia Trisna MM, Director of PT Laut Ketenangan Solusi atau LK Solusi, Specializing on Immigration. Kemudian Ibu Rulita Anggraini dari Perca Indonesia yang akan menjadi moderator untuk hari ini. Perkenalkan, saya Rika Rostika dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Bristol dan Bath, yang kebetulan sedang menempuh studi master di University of Bristol, dan saya yang akan menjadi pembawa acara untuk hari ini. Webinar ini diadakan sebagai bentuk respons dari banyaknya pertanyaan yang muncul terhadap masalah keluarga, kemudian keimigrasian, kemudian kewarganegaraan yang tentunya menyelimuti pikiran warga negara Indonesia yang membangun rumah tangga dengan warga negara asing atau merantau ke luar negeri. Dan masalah tersebut diantaranya adalah mengenai warisan, kemudian perjanjian pisah harta, peraturan keimigrasian, kemudian pembelian properti di luar negeri, dan lain-lain. Dan di sini Bristol Indonesian Society bekerja sama dengan Perca Indonesia ingin membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk webinar series. Dan webinar hari ini temanya adalah mengenai keimigrasian, dan semoga pemaparan dari pembicara nanti akan bermanfaat bagi seluruh peserta webinar atau warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan atas hukum yang berlaku di Inggris. Baik, webinar ini juga akan ditayangkan live dari Facebook page Bristol Indonesian Society. Untuk itu, bagi yang tidak sempat menyaksikan lewat Zoom, juga bisa menyaksikan lewat Facebook page live dari Bristol Indonesian Society. Dan acara kali ini akan berlangsung selama 1,5 jam dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Bristol Indonesian Society dari Ibu Enggi Holt. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau Perca Indonesia dari Ibu Juliani Lutan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sesi inti, yaitu diskusi pemaparan dari pembicara kita. Hari ini adalah Ibu Analia Trisna, dan sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah sesi diskusi inti, kita akan masuk ke sesi Q&A atau question and answer. Dan demi kelancaran jalannya acara, kami meminta para peserta untuk mematikan audio ketika proses pemaparan dari pembicara sedang berlangsung. Kemudian bisa menuliskan pertanyaan apabila memiliki pertanyaan langsung di kolom Q&A ya Bapak Ibu atau teman-teman. Nanti seluruh pertanyaan akan kami rangkum, kemudian dari moderator nanti akan mencoba memfasilitasi jawaban dari pembicara. Kemudian kita juga akan ada poll survey yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa langsung klik di aplikasi Zoom-nya. Di situ ada poll atau survei ya dengan 3 pertanyaan. Dan mohon kesediaannya untuk menjawab poll atau survei tersebut. Dan pertanyaannya adalah, apakah berkenan disertakan di mail list-nya Bristol Indonesian Society, kemudian apakah webinar ini juga informatif, dan yang ketiga adalah apakah akan terus join temu dialog sesi berikutnya. Begitu. Dan sekarang baik, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Bristol Indonesian Society dari Ibu Enggi Holt. Silahkan Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rika. Pertama-tama izinkan saya atas nama Bristol Indonesian Society mengucapkan selamat datang kepada para tetamu yang berada di webinar ini dan yang berada di Facebook page live. Bersama ini saya juga ingin menyapa Ibu Sayu Oka Widani. Beliau menjabat sebagai Counselor dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Ibu Juliani Lutan, Ketua Perca Indonesia, dan Ibu Aileen Wisuda, Ketua IDN UK yang hadir bersama kami. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dan relawan Bristol Indonesian Society
yang telah bekerja keras, meluangkan waktu, dan membuat kegiatan webinar ini terwujud. Ketiga, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau Perca Indonesia yang telah menyambut baik ide dari kami untuk mengadakan event digital yang terdiri dari beberapa seri. Dan terima kasih atas Ibu Analia Trisna yang melalui Perca Indonesia telah hadir bersama kami. Tradisinya, Bristol Indonesian Society mengadakan festival tahunan dengan tema yang berbeda-beda, dengan dua tujuan, yaitu pertama memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia ke masyarakat luas di Bristol, dan kedua menjalin dan menjaga silaturahmi antar warga Indonesia. Namun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan secara fisik, maka tim Bristol Indonesian Society merambah ke kegiatan dengan medium digital dengan harapan yang sama, yaitu membawa sebuah manfaat bagi kita semua. Kami akui kami masih cukup hijau dalam kegiatan semacam ini, maka sebelumnya atas nama segenap pengurus, saya meminta maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Kedepannya, Bristol Indonesian Society akan membuat kegiatan digital ini menjadi sebuah kegiatan tetap dan membuka peluang bagi organisasi lain dan atau individu yang mempunyai visi yang sama. Selain tentunya kegiatan festival tahunan tetap kami adakan, dengan catatan hal ini sudah dimungkinkan. Akhir kata, saya berdoa semoga acara ini membawa manfaat dan kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan terus dapat berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Enggi atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Juliani Lutan sebagai Ketua Umum Perca Indonesia. Silahkan, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat siang waktu Inggris dan sekitarnya. Selamat malam waktu Indonesia. Halo, apa kabar hadirin peserta webinar? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya di masa pandemi ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juliani Wistarina Lutan. Saya adalah Ketua Umum Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. Saya menyambut dengan gembira serial webinar Temu Dialog Kabar Indonesia yang digagas Bristol Indonesian Society bekerja sama dengan organisasi kami. Salam hormat saya kepada Ibu Sayu Okawidani dari KBRI London yang hadir di tengah-tengah kita, serta Ibu Aileen, Ketua Priuk. Perca Indonesia adalah perkumpulan yang menjadi wadah kepentingan dan aspirasi WNI dan WNA pelaku perca. Didirikan di Jakarta tahun 2008. Hingga saat ini, Perca beranggotakan 2.000 keluarga kawin campur yang berdomisili di Nusantara dan di luar negeri. Saya sangat senang sekali Ibu Enggi Holt sebagai Ketua BIS, yang juga adalah founding members Perca Indonesia, mengajak berkolaborasi dalam webinar ini. Saya harapkan hari ini kita dapat sharing informasi terkini tentang imigrasi buat teman-teman diaspora Indonesia, serta nanti bersambung dalam topik-topik penting lainnya seperti properti, pewarisan, dan tentang kewarganegaraan ganda bagi anak kawin campur. Acara ini juga kami tujukan sebagai organizational reach perkumpulan kepada pelaku kawin campur di UK khususnya. Berikut, izinkan kami memperkenalkan organisasi Perca Indonesia melalui video profile. Saya mohon kepada Mbak Rika untuk bisa diputarkan. Tanah air
Perca Indonesia adalah wadah bagi keluarga perkawinan campuran yang berfokus pada perjuangan untuk perbaikan hukum bagi kami yang berada dalam keluarga perkawinan campuran yang berbeda bangsa antara WNI dengan WNA. Kami aktif menjalankan peran sebagai mitra pemerintah, mitra organisasi-organisasi, institusi-institusi, wakil rakyat yang visi dan misinya selaras dengan visi dan misi Perkumpulan Perca Indonesia. Untuk itu, kami aktif melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kami bisa lebih dikenal sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Di dalam Perca Indonesia, kami mempunyai 3 pilar kegiatan. Yang pertama adalah advokasi, di mana kami sebagai masyarakat perkawinan campuran Indonesia mengadakan audiensi dan dialog dengan pemerintah yang membuat keputusan undang-undang dan peraturan bagi kami keluarga perkawinan campuran. Pilar kedua adalah sosialisasi, di mana kami menyebarluaskan informasi serta mendorong anggota dan pelaku kawin campur untuk mentaati, memahami, dan juga melaksanakan hukum-hukum sesuai dengan apa yang sudah diatur di Indonesia. Adapun pilar ketiga adalah konsultasi, di mana kami menghadapi para pelaku perkawinan campuran dan memberikan mereka solusi terhadap masalah ataupun juga kasus yang mereka hadapi, yang kadangkala dalam isu-isu perkawinan campuran itu banyak sekali, dan kami juga memberikan arahan dan juga ketepatan hukum, peraturan, prosedur yang harus mereka lakukan baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di usia kami yang 12 tahun, kami telah memiliki 8 perwakilan di Indonesia, antara lain di Bali, Balikpapan, Batam, di Surabaya, di Makassar, di Semarang, DI Yogyakarta, di Lombok, dan juga kami memiliki sahabat perca di Singapura. Artinya, anggota Perca Indonesia ada di Indonesia dan di mancanegara. Perjalanan sejarah Perca Indonesia bisa diibaratkan seperti lahirnya seorang bayi, tapi yang melahirkan itu adalah banyak ibu-ibu yang terdiri dari ibu-ibu pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Selama perjalanan 12 tahun ini, banyak yang sudah dilakukan oleh Perca Indonesia. Sudah mencetak banyak prestasi hari ini, tapi yang penting Perca Indonesia masih punya banyak tugas. Harus terus berjuang, harus terus berprestasi, dan nggak lupa harus tetap berdedikasi dan mengabdi bagi keluarga perkawinan campuran dimanapun berada. Karena memang amanat dan kepercayaan yang sudah diberikan harus ditunaikan. Perca ini organisasi yang sangat penting. Saya senang bisa membantu pengurus Perca sejak lama, dan mudah-mudahan organisasi ini terus tumbuh berkembang, mengabdi untuk kemanusiaan dan juga untuk memperbaiki kehadiran Indonesia, kehadiran warga negara kita dalam pergaulan dunia dengan masyarakat luar Indonesia. Perca Indonesia yang selalu memberikan sosialisasi dan juga memberikan banyak sekali informasi. Itu aku merasa sangat terbantu, sehingga ketika memilih menjadi warga Indonesia, aku mantap dengan pilihan aku. Perca terus memberikan manfaat dan advokasi kepada seluruh anggotanya, bukan hanya soal perjanjian kawin, tetapi juga permasalahan hukum lainnya yang ada di Indonesia. Saya bangga bisa ikut bergabung dengan Perca Indonesia. Sangat berterima kasih terhadap aktivitas yang dilakukan Perca Indonesia. Puji Tuhan, teman-teman di Semarang sungguh positif untuk menanggapi. Selalu semangat dan bekerja keras untuk semuanya, terutama untuk kewarganegaraan Indonesia. Banyak kok pelaku-pelaku kawin campur, mereka juga ingin punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia. Maju terus Perca Indonesia, dan semangat juga buat ibu-ibu Perca Indonesia yang tanpa lelah selalu mengadvokasi untuk kita semua.
Terima kasih telah menyimak profil kami. Saya bisa tambahkan bahwa hingga kini Perca Indonesia juga telah memiliki perwakilan baru di Provinsi Sumatera Utara. Dan kami baru saja menggandeng teman-teman di Jepang dan telah membuka perwakilan pertama kami di luar negeri di Tokyo, mengikuti sahabat Perca Singapura. Nah, teman-teman hadirin semuanya, Perca adalah organisasi yang memiliki visi untuk kesetaraan hak sipil dan hak konstitusional bagi pelaku kawin campur. Dan harapan saya agar teman-teman di UK khususnya, serta di negara-negara Eropa lainnya, bisa bergandengan tangan bersama kami untuk berpadu dalam mengadvokasi hak-hak pelaku kawin campur di Indonesia. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi anggota Perca Indonesia dengan menghubungi kami di website www.percaindonesia.com. Siapa tahu ada yang ingin menggagas Perca Indonesia perwakilan Inggris? Semoga bisa terwujud ya. Kontak kami juga ada di website. Teman-teman silakan ada nomor chat Sekretariat Perca untuk berkomunikasi. Demikian sambutan saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat berdiskusi. Dan saya kembalikan ke MC Mbak Rika. Terima kasih banyak Ibu Juliani atas sambutannya dan videonya juga luar biasa, sangat menginspirasi. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita untuk acara hari ini, Ibu Rulita Anggraini. Ibu Rulita Anggraini ini adalah bukan sosok yang asing bagi para penggiat dan pelaku perkawinan campuran, dan beliau memiliki pengalaman yang melimpah tentang lika-liku masalah perkawinan campuran di Indonesia, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Perkawinan Campuran periode 2008 sampai 2012. Selain giat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan perkawinan campuran, beliau juga adalah salah satu founder dari UI 84 Inc., yang salah satu kegiatannya adalah mempererat jalinan silaturahmi alumni UI Angkatan 84 melalui berbagai aktivitas sosial. Dan beliau juga memiliki perusahaan Prisma Public Relations di Jakarta. Kepada Ibu Rulita, saya persilahkan untuk mengambil alih jalannya acara. Oke, terima kasih Mbak Rika. Selamat siang buat yang berada di Bristol dan di UK, dan selamat malam buat yang ada di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia. Senang sekali ya kita bisa ketemu di acara Temu Dialog Kabar Indonesia, karena ini adalah satu inisiatif baru yang tentunya kita sambut baik, karena ini akan menjadi ajang diskusi, ajang tukar informasi, dan harapannya bisa untuk menjembatani kebutuhan akan update berita terkini atau info-info terbaru yang sudah berlaku di Indonesia, terutama untuk yang tinggal diaspora Indonesia atau keluarga perkawinan campuran yang berada di luar negeri, yang tentunya ingin selalu mendapatkan berita yang paling akurat dan paling terkini. Kenapa penting ya buat kita semua supaya tahu atau paham dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang telah terutama yang telah diganti atau diperbarui. Karena bagaimanapun juga, walau tinggal di luar negeri, sebagai warga negara yang baik, kita semua sebaiknya memang selalu patuh terhadap hukum maupun aturan yang berlaku di Indonesia. Dan melihat kondisi yang terutama setahun terakhir kita rasakan bersama, pandemi ini memberikan banyak sekali kondisi yang tidak menentu gitu, dalam arti karena tidak ada kepastian, jadi banyak juga yang kadang-kadang suka bingung, ini gimana sih aturannya, gimana kalau saya harus kembali ke Indonesia atau saya harus mengurus izin tinggal atau visa dari pasangan saya atau anak saya gitu. Jadi ini memang kondisi yang sedang banyak menimbulkan pertanyaan. Terus selain itu juga pemerintah itu selalu memang dalam perjalanannya beberapa kali melakukan perubahan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
ini dikarenakan memang banyak sekali aturan-aturan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman atau dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Maka perubahan-perubahan ini memang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk bagi Percaya Indonesia perlu untuk kita sebarluaskan gitu. Nah, kita juga di Perca memang mempunyai satu kegiatan yang telah kami lakukan secara berkelanjutan, yaitu kegiatan advokasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Melva, pilar pertamanya adalah advokasi, di mana secara teratur Perca itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan audiensi, pertemuan-pertemuan atau dialog-dialog dengan pihak pemerintah, dengan DPR, dengan instansi-instansi terkait, dan di setiap pertemuan tersebut kami selalu memberikan masukan terhadap apa yang dialami oleh keluarga perkawinan campuran maupun diaspora Indonesia dimanapun juga, di mana ada kasus-kasus atau kesulitan-kesulitan yang kemudian ditampung dan diadres oleh pemerintah sehingga yang menjadi kesulitan itu bisa diberikan solusi gitu. Nah, untuk itu makanya ada beberapa aturan keimigrasian yang mungkin teman-teman perlu ketahui yang akan dijelaskan oleh narasumber kita nanti, Ibu Analia Trisna. Tapi sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa siapapun juga yang sedang menyimak acara ini, kalau ada pertanyaan mohon tulis di box Q&A, karena di situ nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti silakan ditulis di situ di box Q&A dan kita akan pilih supaya pertanyaan tersebut bisa diadres. Nah, ini sudah ada Ibu Lia di sini ya, Ibu Analia Trisna Stamenkovic MM. Beliau saat ini di periode yang sekarang adalah sebagai Wakil Ketua Perca Indonesia. Dan beliau juga Direktur di PT LK Solusi. Ibu seorang putri dengan suami berkewarganegaraan Serbia. Beliau adalah sarjana lulusan IPB. Ibu Lia ini kecil-kecil cabai rawit ya. Pedas. Jadi kalau lihat sosoknya nggak ngira gitu, galak bener nih kalau udah berkaitan dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa yang kita aspirasikan gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan Ibu Lia kali ini bisa jadi catatan dan silakan loh ditulis ya pertanyaannya, kita akan coba sebanyak mungkin jawab. Ibu Lia gimana, udah siap? Siap, Ibu Analia Rulita, Trisna, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih Ibu Rulita, terima kasih teman-teman di Bristol Indonesian Society dan juga teman-teman di Perca Indonesia. Ya, hadirin sekalian, tadi sudah dijelaskan latar belakang saya juga sama dengan semuanya. Hadirin yang ada di sini, kita adalah semua pelaku mixed married. Baik, kali ini kebetulan saya kebagian di sesi pertama, sesi webinar kita seri pertama tentang keimigrasian. Di sini saya ada share screen ya untuk materi kita kali ini. Iya, pertama kalau kita bicara tentang mixed married couple, tentu kita awali dengan perkawinan. Jadi di perkawinan ini kita harus melihat ada dua hal ya. Pertama, perkawinan terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Ya, baik, untuk perkawinan yang di Indonesia, mungkin banyak juga hadirin semua yang sudah melakukan perkawinan di Indonesia. Untuk persyaratannya yang paling utama adalah pasangan kita harus memiliki CNI. CNI itu Certificate of No Impediment. Jadi ini adalah sertifikat yang wajib harus kita miliki untuk pasangan kita yang ingin menikah di Indonesia. Jadi untuk CNI ini tergantung negara dari pasangan kita.
Kalau dari negara Inggris, dari UK, gampang sekali untuk minta CNI karena ini bisa dikeluarkan oleh embasinya yang di Jakarta. Jadi beruntung untuk teman-teman yang mendapatkan pasangan dari UK dan sekitarnya. Untuk yang berikutnya, setelah terjadi perkawinan di Indonesia, maka harus diingat, kita tidak lupa harus melegalisir tergantung dari agama kita ya, karena di Indonesia kita ada dua hal yang berbeda. Kalau untuk yang Islam, kita harus menikah di KUA. Jadi untuk yang beragama non-Islam, maka dicapil. Nah, di sini saya sampaikan kalau kita harus melegalisir di KUA capil, pertama sekali kalau di KUA ini lebih panjang. Jadi lebih panjang, pertama legalisir di Kementerian Agama dulu, lalu di Kementerian Hukum HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Negara Pasangan. Kemudian di catatan sipil, dia lebih pendek, karena bisa langsung legalisir ke Kementerian Hukum HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Negara Pasangan. Kemudian kita harus melaporkan juga ke negara pasangan kita. Jadi kalau misalnya suami saya dari Serbia, maka saya akan melaporkan ke negara pasangan saya di Serbia. Tapi negara-negara di contohnya negara-negara Commonwealth ya, kalau untuk UK tidak perlu melaporkan ke UK. Jadi untuk yang menikah di Indonesia dengan pasangan UK, ini bisa tidak perlu dilaksanakan. Jadi tidak perlu melegalisir. Kenapa? Karena negara tersebut sudah mengakui, artinya mereka mengakui terjadi perkawinan di negara lain dan tidak perlu mendaftarkan. Gitu. Untuk negara-negara yang lain, misalnya Jerman, Eropa ya biasanya. Kalau negara-negara Eropa biasanya kita harus mendaftarkan lagi ke negara mereka. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Agar pernikahan kita terdaftar di kedua negara. Nah, kemudian untuk perkawinan di luar negeri. Di luar negeri, ini hal yang sering sekali dilupakan, karena sering sekali kita dapat konsultasi teman-teman kita yang melupakan. Jadi ketika sudah menikah di luar negeri, dia anggap sudah sah. Toh saya juga tinggal di luar negeri, seperti itu. Tapi mohon diingat, karena kita juga masih berwarga negara Indonesia, maka kita harus melaporkan pelaporan perkawinan di perwakilan RI sesuai tempat menikah. Misalnya kalau kita menikah di London, kita lapor perkawinan kita di KBRI London. Nah, untuk pelaporan ini, kita harus meminta surat bukti dari pelaporan. Jadi harus ada surat keterangan. Jadi setiap perwakilan, kalau dari pengalaman kita selama ini, itu banyak versi, gitu ya. Jadi banyak sesuai dari perwakilan sendiri, dia formatnya seperti apa. Yang penting di situ ada tertulis, sudah menikah di sini-sini, di kota ini, dan dicap oleh konsuler atau orang yang berwenang di perwakilan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan dari KBRI dan kita masih tinggal di negara Inggris misalnya, tidak masalah, kita tinggal dulu di situ. Namun saat kita kembali ke Indonesia, kita harus melaporkan ke Dukcapil. Jadi Dukcapil sesuai alamat domisili KTP. Kalau KTP kita masih di Yogyakarta, maka kita harus melaporkan di Dukcapil Yogyakarta. Kalau KTP di Jakarta Selatan, maka kita harus melaporkan di Jakarta. Kalau di Jakarta, biasanya ke dinas provinsi. Kalau di daerah-daerah, biasanya ke kabupaten atau kota, Dukcapil kota masing-masing. Berikutnya. Bu Lia, maaf sebentar nih Bu Lia. Ini ya, ada, boleh, Ibu. Kalau seandainya nih, ada pasangan yang sudah menikah dan sejak menikah di luar negeri dan sejak menikah tetap di luar negeri, belum pernah ke Indonesia. Bagaimana caranya? Apakah harus tetap melapor ke KBRI, lalu melapornya di Indonesia kapan tuh, Bu Lia? Jadi untuk melapor ke Indonesia ketika sudah berada di Indonesia, jadi tidak ada batasan waktu kapan harus melapor ke Dukcapil. Tapi kalau kita sudah tiba di Indonesia, sebaiknya segera lapor. Dan prosesnya sangat gampang. Dan sekarang ini juga semua Dukcapil, saya rasa mereka sudah mengetahui ya hal itu, karena tertuang dalam aturan-aturan dari perundang-undangan juga dari Kemdagri ya, karena Dukcapil kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Dukcapil juga sudah aware tentang hal ini.
Oke, Seperti jadi itu. modalnya cuma surat keterangan dari KBRI atau Iya, KJRI betul, betul. saat kembali ke Indonesia gitu ya? Oke, Iya, baik. tentu Silakan dengan lanjut Bu Lia. setelah Ya, ini, setelah dibawa tentu dilegalisir, maaf, tentu iya, diterjemahkan ya, karena kan iya, negara oke. pasangan kita bahasanya berbeda-beda, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Iya. Oke, lanjut. Ya, setelah perkawinan tentu kita masuk di fase kelahiran. Ini kelahiran anak juga ini ya. Jadi ini juga hal yang sangat-sangat penting. Ini kelahiran anak biasanya banyak juga teman-teman yang berdomisili di luar, tapi saat ingin melahirkan mungkin ingin berdekatan dengan ibu, dengan orang tua kita. Jadi kembali ke Indonesia. Jadi untuk kelahiran di Indonesia, jangan lupa setelah kelahiran, setelah mendapat akte lahir ya, akte lahir ini akan keluar dari Dukcapil tentunya. Dan anak-anak yang lahir setelah 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan 2006, di atas itu tentu di akte lahirnya akan tertulis WNI, warga negara Indonesia. Nah, tentu setelah kita dapat akta WNI, kita ada kewajiban untuk melaporkan lagi, mencatatkan anak kita ke negara pasangan kita. Nah, ini kita lihat dari negara pasangan kita apa sih syarat-syaratnya, karena kan setiap negara berbeda-beda. Nah, biasanya itu selalu ditanya untuk akta lahir asli dilegalisir di Kementerian Hukum HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Negara Pasangan. Kemudian setelah itu silakan dilaporkan ke negara pasangannya, sehingga anak kita juga tercatat di kedua negara. Tapi boleh dilihat juga, mungkin kalau pencatatan kelahiran ya di semua negara harus dicatatkan saya rasa. Jadi kalau tadi di perkawinan ada perbedaan, ini kemungkinan di kelahiran semua negara pasangan kita saya rasa wajib juga dicatatkan. Untuk negara Inggris sendiri karena pernah ada satu kasus masuk ke kita ke Perca. Jadi anak lahir di Indonesia, ayahnya dari UK, kemudian ibunya Indonesia, anak sudah umur 4 tahun tidak pernah dilaporkan, artinya dicatatkan di embassy UK yang ada di Jakarta. Kita tidak tahu ya umur sampai di mana, tiba-tiba orang tuanya, ayahnya meninggal. Orang tuanya meninggal, anak tersebut belum sempat didaftarkan ke embassy di UK yang di Jakarta. Pada saat itu ibunya datang ke embassy dan ingin meminta paspor UK. Ternyata UK sendiri embassy tidak bisa mengeluarkan. Karena apa? Alasannya adalah untuk mendapatkan paspor UK, kedua orang tua harus setuju. Artinya di kasus ini ayahnya sudah meninggal. Nah, kita tidak bisa meminta persetujuan dari ayahnya. Jadi hal-hal ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Nanti saja kita laporkan. Toh kita nggak mau ke UK misalnya. Toh kita sudah dapat akta Indonesia. Nah, ini sebaiknya kami sarankan untuk teman-teman yang langsung sudah lahir anak, ada waktu langsung diurus di kedua negara ini. Surat-suratnya harus segera dikomplitkan ya, disempurnakan seperti itu. Nah, untuk kelahiran di luar negeri sendiri sama seperti perkawinan tadi. Setelah kelahiran terjadi di luar negeri, maka dilaporkan kembali ke embassy. Jadi ke perwakilan RI sesuai di mana tempat kelahiran. Nah, banyak sekali teman-teman kita juga yang datang ke sini tanpa tiba-tiba sudah pulang ke Indonesia, tapi belum dilaporkan. Dan mereka sudah pernah sebenarnya ke embassy menyatakan bahwa ini anak saya lahir. Oh ya, oke Bu, anak lahir. Dan diberikan paspor Indonesia ya, paspor Indonesia, kemudian afidavit seperti itu. Tapi tidak dibuatkan surat keterangan kelahiran luar negerinya dari KBRI. Jadi kadang-kadang kita ini salah pengertian. Ketika kita sudah punya paspor RI, ya udah, artinya semuanya sudah beres gitu ya, sudah komplit. Tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, di undang-undang kita juga Kemdagri kita harus mendapatkan surat keterangan kelahiran dari perwakilan di luar negeri. Kemudian saat kita pulang ke Indonesia, kembali ini harus dicatatkan di Dukcapil sesuai alamat domisili si orang tua yang WNI. Kalau ibunya WNI, maka dilihat KTP ibunya. Ini berdomisili di mana? Laporkanlah di Dukcapil tersebut. Nanti anak akan dapat sertifikat kelahiran luar negeri. Jadi namanya bukan akta kelahiran, tapi sertifikat pelaporan kelahiran luar negeri. Nama anak kita. Jadi kalau kita sudah dapat itu, sudah oke, sudah komplit, anak kita sudah terdaftar di Capil Indonesia juga.
Next, Ibu. Oke, maaf Bu Lia, ada pertanyaan nih. Ya, silakan Bu. Ya, kan ini sekarang sejak tahun 2006 ya, kan sudah berlaku dua kewarganegaraan secara otomatis ya. Kalau saya dulu kan generasi yang mana anak saya lahir karena kemudian undang-undangnya baru berlaku, baru kemudian saya melaporkan secara khusus gitu ya, karena sudah lahir sebelum undang-undang. Nah, untuk anak banyak pertanyaan nih soalnya. Untuk anak yang lahir di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya, apa sih sebenarnya dokumen yang menyatakan bahwa dia itu juga langsung mendapatkan dua gitu? Maksudnya gini, karena kan tadi Ibu Lia bilang bahwa anak yang lahir kemudian mendapatkan akte kelahiran, kemudian dia dibawa ke embassy bapaknya kalau di Jakarta gitu ya, misalnya dilaporkan gitu, lalu dapat paspor Inggris. Lalu setelah itu gimana? Oke, dia dapat paspor Inggris, tapi apa yang menyatakan anak ini juga WNI gitu? Ya, jadi kalau kita memang secara undang-undang kita selalu menyatakan otomatis gitu ya, tapi tidak otomatis tanpa administratif, tanpa administrasi. Itu. Artinya otomatis anak memang mempunyai hak untuk menjadi WNI. Namun ada sisi dari administrasi, ada dokumen-dokumen yang harus kita punyai juga. Jadi harus kita menjadi dasar kita, oh ya kita punya ini gitu. Jadi artinya kita tetap harus mendaftarkan. Seperti itu, Bu. Nanti jadi, untuk itu daftarnya kemana, Bu? Oh, berikutnya, oke. Iya, untuk di berikutnya nanti akan ada slide berikutnya tentang anak harus punya apa sih gitu. Jadi kalau yang di kelahiran ini dia harus punya tadi pelaporan ya kalau lahir di luar negeri. Iya. Nah, di slide ini afidavit anak. Ini biasanya ini saya hanya buat untuk yang di luar negeri karena audiens kali ini banyak yang di luar negeri. Nah, pengalaman kita nih banyak sekali ibu-ibu yang lupa gitu loh. Ketika anak sudah lahir dan tinggal di luar negeri, kemudian mendapatkan afidavit, tentu kalau ketika dia di luar negeri pengajuannya di perwakilan RI kita ya. Jadi biasanya di perwakilan RI itu output produk afidavitnya itu berbeda-beda. Ada yang dapat selembar kertas, ada yang di stamp di paspor RI-nya bahwasanya ini adalah anak dari subjek warga negara ganda terbatas, gitu ya, seperti itu. Nah, terus setelah itu pengajuan paspor RI. Nah, ini kenapa di sini di slide ini saya sebutkan opsional, karena memang ini adalah pilihan. Jadi tidak masalah, tidak salah kalau kita sebagai orang tua tidak ingin memberikan paspor RI ke anak, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, anak ini tetap subjek dua warga negara. Artinya anak ini masuk dalam undang-undang, dia subjek warga negara, dan dia berhak punya fasilitas keimigrasian. Artinya afidavit ini. Sebenarnya afidavit ini adalah fasilitas keimigrasian untuk anak-anak kita, supaya saat dia datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, tidak perlu mengajukan izin tinggal, karena dia adalah warga negara Indonesia. Nah, setelah dari perwakilan RI, ini nanti masalah kalau kita tinggal di luar negeri, mungkin kita nanti tidak ada ketemu masalah ya, artinya ya everything is fine gitu ya, karena kita udah ada paspor RI misalnya, kemudian ada afidavit yang dari perwakilan. Nah, saat kita tiba-tiba pindah nih kembali ke Indonesia. Nah, saat kita kembali ke Indonesia, kita harus mengajukan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda terbatas, dan kartu afidavitnya yang dari kantor imigrasi. Jadi dari kantor imigrasi ini nanti ada berbentuk kartu, nanti seperti ini saya coba cari dulu ya. Punya anak saya nanti ada juga di fotonya. Nah, itu kenapa kita harus punya sertifikat? Karena ternyata data anak kita ini tidak link, artinya kalau kita sudah mendaftar di perwakilan RI, ternyata itu tidak otomatis masuk di data keimigrasian Indonesia. Nah, itu kenapa nanti timbul masalah saat tiba-tiba kita ingin perpanjang paspor RI di kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Mungkin saat kita kembali ke sini atau dalam hal-hal tertentu di sini, dan saat kita ke imigrasi, saya mau perpanjang paspor anak saya yang Indonesia, paspor anaknya misalnya keluaran KBRI London. Nah, di imigrasi pasti akan disuruh untuk mendaftarkan dulu sertifikat dan afidavit. Kadang-kadang kita bingung nih, loh saya kan udah punya afidavit ya,
ini afidavit saya kan dari KBRI, gitu. Ini kan dari kedutaan. Ini kan resmi. Ya, itu resmi, itu legal, semuanya oke. Tapi ketika kita ingin perpanjang paspor di imigrasi, data anak kita ternyata nggak ada. Kenapa kemudian mereka meminta, ya anak ibu harus daftar lagi. Daftar sertifikat anak berkewarganegaraan ganda terbatas, kemudian apply untuk kartu afidavit yang keluaran kantor imigrasi setempat. Jadi kantor imigrasi setempat ini maksudnya sesuai KTP si ayah atau ibu yang WNI ya. Jadi kita nggak bisa minta apply afidavit atau sertifikat tersebut misalnya di Jakarta, sementara KTP ibunya KTP Bali misalnya. Nah itu tidak bisa, jadi harus sesuai KTP si ibu atau ayahnya. Jadi berdasarkan domisili ya Bu ya? Iya, domisili itu yang tertera di KTP sekarang. Iya, Mungkin yang tertera di kadang-kadang, KTP. ya Betul. kadang-kadang banyak sekali yang bertanya-tanya, ini kan KTP sudah e-KTP ya, udah berlaku di mana-mana. Tapi ternyata aturan atau undang-undang dari imigrasi kita sendiri harus sesuai domisili yang dibuktikan dari KTP tersebut. Jadi seperti itu. Bu, jadi kalau misalnya seorang anak lahir nih ya, prosesnya kemudian dia mendapatkan akte kelahiran, ya. Kemudian dari akte kelahiran itu dia mendaftar ke kedutaan bapaknya supaya bisa mendapatkan paspor. Dan setelah itu kapan dia mendaftarkan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini, Bu? Setelah dapat paspor dari bapaknya atau gimana? Ya, jadi kalau itu tadi tergantung kebutuhan anak kita. Jadi gini, contohnya nih anak saya tinggal di Indonesia, saya melahirkan di Jakarta di Indonesia. Kemudian setelah anak lahir, sudah dapat akta lahir dan saya ingin mengajukan paspor dan afidavit gitu ya. Jadi mengajukan kalau kita punya paspor, belum punya paspor asing, maka kita hanya mendaftarkan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda terbatas dulu. Jadi di mana Bu daftarnya Bu? Di mana? Di kantor imigrasi. Oke. Jadi kantor imigrasi. Karena saya ingin mengajukan paspor Indonesianya, paspor RI anak saya, tapi tidak bisa kalau tidak punya sertifikat. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwasannya walaupun anak kita otomatis WNI, namun ini berbeda dari anak yang murni WNI dua-duanya. Dia memang otomatis WNI, namun harus ada sertifikatnya yang membuktikan bahwa anak kita WNI. Gitu. Jadi tetap daftar ke imigrasi setempat, nanti dikasih sertifikat bahwa ini anak memang subjek ABG, gitu ya. Nah setelah dapat sertifikat, maka baru kita bisa pengajuan paspor RI-nya. Nah kita ajukan nih paspor RI-nya di imigrasi setempat, anak kita dapat. Tapi anak saya tidak bisa mengajukan kartu afidavitnya. Kartu afidavitnya seperti ini, bisa kelihatan ya. Ini kartu afidavit anak saya nih, contohnya. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena anak saya belum punya paspor asing. Jadi waktu kasus saya mengajukan paspor RI dahulu. Nah, ini banyak sekali terjadi kesimpang siuran ya, artinya banyak juga ketidaktahuan di imigrasi-imigrasi di Indonesia. Umumnya yang di daerah-daerah, kalau Jakarta semua sudah oke ya. Karena biasanya mereka tidak terima, jadi mereka bilang mana paspor asingnya, harus punya paspor asing dulu, baru bisa apply paspor RI. Ternyata itu tidak benar, jadi itu tidak tepat mereka menyatakan seperti itu. Karena karena tidak semua, kalau misalnya anak-anak yang lahir di Indonesia, nggak semuanya embassy dari ayahnya bisa mengeluarkan paspornya di embassy mereka yang ada di Jakarta. Contohnya anak saya tadi. Jadi negara Serbia mereka tidak mengeluarkan paspor di Jakarta. Kalau anak saya mau paspor Serbia harus pulang ke negaranya di Serbia. Nah itu kenapa harus paspor RI dulu. Jadi tergantung kebutuhan. Banyak juga teman-teman kita yang tidak mau ternyata apply paspor asing bapaknya misalnya. Nggak apa-apa, itu juga pilihan kita. Jadi misalnya saya mau anak saya paspor RI aja. Anak saya tidak mau apply paspor asing. Oke, itu keputusan orang tuanya karena anak masih bayi. Tapi ingat, anak ini tidak bisa serta-merta menjadi WNI murni karena tidak pernah apply paspor asing. Tidak. Karena anak kita terikat pada undang-undang kewarganegaraan. Anak yang lahir dari warga negara asing dan warga negara Indonesia, otomatis mereka adalah dua warga negara. Sehingga si anak ketika masuk usia 18 tahun, dia wajib meneguhkan
keindonesiaannya atau mau menjadi warga negara asingnya. Ini yang banyak salah kaprah misalnya ini. Karena teman-teman banyak yang, oh saya nggak pernah apply paspor asing dari anak saya Indonesia aja, jadi anak saya Indonesia. Jadi tidak seperti itu. Tetap harus mengikuti dari aturan-aturan perundang-undangan. Baik, Nah, jadi jadi setelah jadi afidavit kartu yang seperti ini bisa didapatkan setelah anak punya paspor asingnya. Ini biasa kejadian yang untuk keluarga yang ada di Indonesia. Kalau yang di luar negeri tentu semua sudah punya paspor asing ya. Seperti itu, Bu. Iya, jadi Bu Lia kalau saya mau simpulkan sedikit, jadi justru itulah makanya ketika anak baru lahir, kemudian sudah punya akta kelahiran, maka dia didaftarkan untuk sertifikat anak berkewarganegaraan ganda terbatasnya ya, supaya secara administratif dia memang sudah terdaftar, dan ketika dia nanti melakukan pengurusan dokumen-dokumen berikutnya, itu sudah bisa menjadi pegangan untuk pengurusan dokumen yang lain-lainnya gitu ya. Iya, betul. Ya. Satu Lalu lagi, kemudian ada kalau pilihan. orang tua, misalnya orang tua ini pilihannya, oh anak saya mau apply paspor Inggris dulu gitu. Kalau Inggris, Inggris bisa ya menerbitkan paspor di kedutaan yang di Jakarta, boleh silakan. Jadi terbit dulu paspor Inggrisnya. Tapi setelah terbit paspor Inggris, maka langkahnya adalah harus apply pengajuan sertifikat dan afidavitnya, gitu. Nah setelah itu baru bisa punya paspor RI. Jadi langkahnya berbeda ya tadi. Ada perbedaan. Jadi ada perbedaan step-step antara kalau anak punya paspor RI dulu atau paspor asing dulu. Kira-kira jelas ya Bu Rulita ya. Iya, oke. Bu, tapi kalau saya waktu itu pernah ngobrol nih sama orang ke imigrasi ya, saya tanya, Pak sebenarnya perlu apa sih Pak kalau udah punya paspor asing dan afidavit kan nggak perlu punya paspor RI, atau tapi kalau imigrasi sih bilangnya ya udahlah Bu punya aja semua. Jadi ada paspor asing, paspor RI, afidavit, sertifikat, semua ya. Saya rasa itu bagus sih. Soalnya kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang kemudian dibutuhkan gitu kan ya pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Betul, betul. Tapi ini afidavit ini sangat-sangat, ini Indonesia sebenarnya aturannya sangat bagus ya. Sehingga saya apresiasi sekali untuk kartu afidavit. Kenapa? Kita melihat negara-negara yang tidak bisa dua warga negara. Contoh, Kazakhstan. Nah, itu anak yang lahir misalnya dari WNI dan WNA Kazakhstan itu tidak bisa, si anak tidak bisa mendapatkan dua warga negara untuk yang Kazakhstannya karena harus langsung memilih gitu ya. Jadi ini kan dilema. Sementara ini belum tahu. Ini hak anak dapat dua. Jadi kita bisa minta hanya kartu afidavit saja. Jadi tidak paspor RI. Gitu sehingga anak tetap bisa di Indonesia tidak dianggap asing gitu karena kan dia hanya punya paspor Kazakhstan. Jadi seperti itu sebenarnya sangat bagus ya. Fasilitas afidavit ini sangat menguntungkan untuk anak-anak kita seperti itu. Iya, jadi nggak menghilangkan hak mereka ya, hak dasar yang diberikan pemerintah ya. Iya, betul. Iya, oke. Walaupun negara bapaknya nggak mengizinkan, tapi di Indonesia ya sudahlah boleh. Yang penting nanti umur 18 milih gitu kan ya Bu Lia. Iya betul, tapi again ya kita harus lihat juga dari negara bapaknya. Kalau memang aturannya yang penting tidak punya paspor asing gitu, dia tidak dianggap dua warga negara gitu kan. Tapi kalau kemudian mempunyai fasilitas afidavit juga dianggap dia punya dua warga negara, artinya harus dicek lagi ke negara ayahnya sendiri gitu. Kan banyak negara-negara yang kamu memang punya afidavit tapi tetap dianggap WNI oleh Indonesia, artinya kan kamu dua warga negara, nggak bisa dong gitu kan. Jadi silahkan ditimbang-timbang dan dicek benar-benar nih untuk aturan dari negara pasangan kita seperti itu. Oke, silahkan lanjut Bu Lia. Nah ini kita masuk ke visa, ITAS, ITAP ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang bingung apa sih visa, ITAS, terus ITAP itu apa gitu. Kalau visa itu semuanya mungkin sudah tahu ya, sebenarnya izin masuk. Visa itu izin masuk ke negara asing. Artinya kalau di Indonesia, visa izin masuk ke negara Indonesia. Nah, di sini saya buat di bagan ini, sebenarnya untuk yang teman-teman hadirin semua di sini, yang paling penting adalah sebenarnya satu ex-WNI sama pasangan WNI. Karena banyak mungkin yang sudah menjadi WNA ya, ketika sudah lama tinggal di Inggris misalnya, sudah menjadi warga negara Inggris.
Nah, tiba-tiba kita ingin ke Indonesia, kita kemudian ada hal-hal tertentu yang kita mau pensiun misalnya di Indonesia. Nah, ada fasilitas keimigrasian di Indonesia sendiri yang sangat-sangat bagus untuk kita. Kita sebenarnya undang-undang kita, keimigrasian kita itu sudah membuka semua pilihan-pilihan, dan itu semua juga sangat mudah untuk diakses. Yang pertama untuk ex-WNI. Ex-WNI di sini visanya sendiri untuk izin masuk ke Indonesia itu jenisnya visa repatriasi untuk tipenya 318. Nah, ini kalau kita bicara soal visa KITAS, itu kan harus ada sponsor. Artinya sponsornya siapa? Gitu. Nah, sponsor untuk yang ex-WNI sendiri, ini adalah keluarga kita yang masih WNI. Jadi siapa aja bisa. Jadi misalnya saya masih ada kakak saya, adik saya. Nah, mereka bisa menjadi sponsor kita. Gitu. Jadi menjadi sponsor kita artinya dia memohon ke imigrasi Indonesia, saya ingin mengundang gitu kan, mengundang kakak saya yang sudah warga negara asing namun ex-WNI gitu. Nah, ini gampang sekali diakses, sekarang sudah bisa online, visanya kita apply online. Kemudian masuk ke Indonesia, setelah masuk ke Indonesia kita harus ubah jadi convert ya, jadi ubah ke ITAS. ITAS itu izin tinggal terbatas atau KITAS, biasa kita sebut sama aja. Dulu KITAS itu kartu, sekarang sudah nggak ada kartu karena semuanya sudah pakai email ya, jadi elektronik semua. Jadi ITAS ini di Kanim domisili, di mana kita akan tinggal. Jadi seperti itu. Nah, ini yang domisili di mana kita akan tinggal, kita apply ITAS di situ. Kita akan dapat 1 tahun untuk tahun pertama. Nah, setelah itu tahun kedua kita bisa pengajuan ITAP, izin tinggal tetap yang 5 tahun. Jadi untuk biaya-biayanya ini sangat murah sekali dan tidak ada persyaratannya, juga hanya minimal punya rekening saldo 1.500 US dollar gitu ya. Saya rasa sih kalau itu mudah ya, karena 1.500 kalau rupiah sekitar 23 juta ya. Gitu. Mungkin kalau pound sterling bisa lebih rendah lagi gitu ya. Jadi sangat bagus sekali. Ini yang sering ditanyakan teman-teman yang di luar itu yang sudah jadi WNA itu bingung mau masuk Indonesia pakai apa? Pakai ex-WNI. Tapi ingat, dokumen-dokumen WNI kita harus disimpan ya. Artinya gini, kalau kita sudah memilih menjadi WNA, kita pulang, kita kembalikan paspor kita ke perwakilan, tapi kita harus punya scan bukti, terus KTP kita, akte lahir tuh harus kita simpan baik-baik sehingga saat pengajuan visa ini diminta, jadi dilampirkan bahwasanya memang benar saya ini ex-WNI. Jadi ada melampirkan dokumen. Seperti itu. Kemudian yang kedua pasangan WNI. Jadi pasangan ini misalnya suami kita nih, kita mau tinggal di Indonesia. Sekarang kan banyak yang di Bali ya, retirement di Bali, di Lombok atau di tempat-tempat yang nature-nya bagus gitu. Nah, kita sebagai WNI, kalau kita masih WNI, kita bisa mensponsori pasangan kita. Nah, tipenya visanya penyatuan keluarga. Itu jenisnya 317. Kita sponsornya. Sama saja syaratnya itu hanya, yang terpenting itu hanya KTP, KK, akta lahir, akta nikah. Saya rasa semua punya. Tapi ingat, akta nikah yang harus kita kembali ke dokumen perkawinan tadi. Misalnya, saat kita menikah di Indonesia, wajib punya CNI itu. Harus disimpan. Karena CNI itu diambil dari embassy ya, kalau dari UK kan tadi mudah ya, tinggal ambil di embassy-nya di UK. Nah itu harus kita simpan kopinya. Kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa kok kita mau pengajuan KITAS diminta lagi sih? CNI itu kan harusnya syarat untuk menikah, gitu ya. Jadi ketika kita sudah menikah, kita anggap ya udah selesai. Tapi ternyata masih diminta persyarat itu saat kita pengajuan KITAS. Kenapa? Imigrasi berpikir bahwasannya pernikahan, ternyata di negara kita masih banyak pernikahan yang tidak memenuhi syarat, artinya syaratnya tidak terpenuhi, tapi buku nikahnya keluar, tapi sertifikatnya ada. Gitu. Nah, imigrasi mengecek hal tersebut, sehingga harus disimpan itu CNI-nya. Nah, kemudian kalau yang menikah di luar negeri tadi, harus sudah terdaftar di Capil. Jadi kalau pernikahan kita tidak terdaftar, lapor kawin luar negeri tadi itu ya, pelaporan perkawinan luar negeri, bila kita melakukan perkawinan di luar negeri itu harus sudah ada juga. Sehingga saat kita pengajuan visa, itu semua dokumen kita sudah lengkap. Karena itu wajib harus punya, seperti itu. Nah ini untuk pasangan WNI, awalnya visa itu 1 tahun, artinya 12 bulan visa. Ketika kita masuk ke Indonesia, dalam waktu 30 hari, kita harus ubah ke ITAS.
banyak sekali pertanyaan, karena teman-teman kan baca juga banyak di aturan ya, kalau sudah menikah 2 tahun kan kita bisa dapat ITAP 5 tahun, gitu ya. Iya benar, kita bisa dapat ITAP 5 tahun, tapi tetap untuk mendapatkan izin tinggal, kita awalnya harus dari visa. Tidak ada visa yang langsung dapat 5 tahun kalau di Indonesia. Jadi alurnya tetap harus visa 317 dulu, visa penyatuan keluarga dulu, terus kita diubah ke KITAS, itu 1 tahun. Setelah kita dapat KITAS 1 tahun dan pernikahan kita sudah 2 tahun, kita bisa langsung ke ITAP. Gitu. Jadi langsung pengajuan KITAP yang 5 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir kan kita sudah bayar ya yang 1 tahun KITASnya. Jadi lebih baik ya dipakai dulu, kita udah keluar biaya untuk 1 tahun. Misalnya 3 bulan sebelum KITASnya habis, kita apply untuk ITAP yang 5 tahun. Nah, setelah nanti 5 tahun KITAP, kita akan dapat ITAP yang tidak terbatas. Jadi tidak terbatas, kadang kita selalu sebut seumur hidup gitu. Padahal kalau bahasannya bukan seumur hidup ya, tidak terbatas. Artinya kalau sudah dapat tidak terbatas, artinya ya sudah tidak perlu perpanjangan KITAP lagi. Artinya sudah aman ya untuk pasangan kita tinggal di Indonesia. Jadi ingat 1 tahun dulu tadi, kemudian kalau pernikahan sudah 2 tahun, bisa dapat yang 5 tahun. Setelah melewati periode 5 tahun, perpanjang KITAP, maka akan diberikan KITAP yang tidak terbatas. Nah ini sangat bagus sekali, gitu ya, karena nanti yang diperlukan nanti setelah kita dapat KITAP ini, hanya kita harus ingat setiap 2 tahun, kita harus perpanjang re-entry permit. Re-entry permit itu izin keluar masuk dari negara Indonesia. Dan aturan berikutnya kalau pasangan kita sudah punya KITAP, tidak boleh berada di luar Indonesia selama 365 hari. Jadi dalam 365 hari harus tidak meninggalkan Indonesia. Mungkin harus ada 1 hari, 2 hari atau apa gitu ya, ada di Indonesia. Tapi kalau ITAP sama ITAS memang sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman yang memang ingin tinggal di Indonesia. Jadi persiapan aja, dokumen semua dilengkapi dulu. Ketika memutuskan untuk menetap di Indonesia, maka tinggal dilengkapi dan diajukan. Semua ini sekarang prosesnya gampang sekali. Apalagi sekarang masa pandemi, itu sekarang kita tidak perlu ambil visa ke embassy. Jadi itu langsung dari Dirjen Imigrasi Pusat di Jakarta, kita apply dari sistemnya mereka, semuanya online. Dalam 8 hari kerja, itu biasanya paling lama 10 hari kerja, itu sudah dapat e-visa. Jadi e-visa itu langsung, e-visa kita bisa langsung terbang ke Indonesia. Kalau dulu sebelum pandemi, kita harus ambil di KBRI. Jadi kita harus menyatakan, kita mau ambil visa di KBRI mana, misalnya KBRI London. Maka kita setelah dapat persetujuan dari Dirjen Imigrasi, kita bawa ke KBRI London, maka kita ambil visanya di situ. Seperti itu kan. Sekarang tidak perlu. Jadi ini hal yang sangat bagus ya untuk pandemi. Mudah-mudahan sih setelah pandemi kita nggak tahu ini apakah ada perubahan aturan lagi atau tidak, karena ini fasilitas saat pandemi supaya mengurangi kontak ya ke instansi-instansi terkait. Jadi seperti itu untuk yang kita. Iya. Berikutnya. Udah ya Bu Lia, masih ada? Iya. Jadi ini hal-hal yang penting, nanti teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung atau dengan chat atau Ibu moderator bisa membacakan pertanyaannya, silakan. Iya, ini ada pertanyaan dulu nih Bu mengenai yang ex-WNI ya. Kalau memang ex-WNI itu ingin ke Indonesia kan awalnya masuk visa dengan sponsor keluarga yang ada di Indonesia. Ketika kemudian menjadi ITAS lalu ITAP, sponsornya siapa ya Bu ya? Sponsornya tetap keluarga kita yang WNI dari awal ya, tetap harus sama. Jadi sponsor itu dari awal siapa yang ingin menjamin kita, gitu. Siapa yang ingin menjamin kita untuk tinggal di Indonesia. Nah, tentu ada keluarga kita yang masih WNI yang bisa mengundang sebagai penjamin. Karena kalau KITAS itu di Indonesia itu untuk izin tinggal ya, baik sementara atau KITAP itu ada 4 jenis. Jadi pertama harus ada sponsor ya, pasangan ex-WNI, itu jalur untuk ex-WNI, sponsornya adalah WNI keluarga. Jadi siapa aja bisa kalau yang ini. Yang kedua, untuk tenaga kerja asing, sponsornya perusahaan. Untuk dapat izin tinggal, tentu dia kalau dia bekerja di Indonesia. Yang ketiga adalah pasangan WNI.
pasangan WNI mendapat izin tinggalnya, dan ini sangat mudah sekali. Jadi syaratnya hanya $1.500, tidak ngecek apa-apa, walaupun si istri tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga tidak masalah. Menikah baru 1 hari tidak masalah, yang penting semua dokumennya lengkap. Jadi ini kadang-kadang teman-teman ya, di kita ini masih ada persepsi kalau wah imigrasi Indonesia sulit ya, terus ini ribet, ternyata tidak. Yang penting kita tahu aturannya, kita rajin-rajin sharing dengan teman-teman, seperti ikut organisasi Perca dan BIS gitu kan, British Indonesian Society, kita akan mendapat informasi yang jelas, tepat, dan semuanya ada aturan yang sangat mudah. Kalau saya bandingkan dari pengalaman kita, bandingkan dengan negara pasangan kita saja, tentu nggak mungkin bisa 2 minggu dapat visa. Gitu. Nah, Indonesia 2 minggu kita bisa dapat visa. Baru menikah 1 hari langsung kita bisa sponsorin pasangan kita. Sangat baik sekali Indonesia untuk izin tinggal. Nah, yang keempat, ini adalah untuk ITAS, sponsor ITAS lansia. Artinya lansia itu wisatawan ya, yang sudah di usia di atas 55 tahun. Nah, kalau yang ini memang ada perusahaan tertentu yang punya izin yang bisa menjadi sponsor untuk si lansia. Misalnya dia memang WNA murni, warga negara Inggris murni, suami istri ingin menghabiskan masa pensiunnya di Bali misalnya. Nah, itu bisa pakai jalur wisatawan ini, wisatawan lansia bahasanya seperti itu. Nah, hanya ada 4 jenis ITAS yang bisa masuk ke Indonesia ya, dengan jalan dari 4 jalur tersebut. Oke. Terima kasih Bu Lia untuk pemaparannya, walaupun cukup singkat tapi sangat-sangat kaya akan konten. Tapi ini tentunya banyak pertanyaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa beberapa pertanyaan akan kami langsung tanyakan kepada Ibu Lia, tapi mungkin mohon maaf sebelumnya apabila tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang banyak sekali nih pertanyaannya. Dan untuk ada beberapa pertanyaan juga yang diperuntukkan untuk beberapa aturan yang terkait dengan keberadaan di UK atau peraturan yang diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di UK. Nanti akan kami undang Ibu Sayu Okawidani sebagai counselor di KBRI di London untuk menjawab. Pertama-tama saya lemparkan dulu ini pertanyaan dari Flor untuk Ibu Lia ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Nuzulia Kusmiati. Ibu Nuzulia sudah punya kakak terpisah dengan orang tua, jadi sudah punya kakak sendiri. Kalau seperti itu, apakah anak tetap perlu sertifikat kelahiran? Ya, jadi kalau kakak itu memang di Dukcapil ya. Jadi memang boleh, silakan karena punya kakak sendiri dengan ibu. Nah, namun untuk sertifikat kelahiran itu tetap harus punya dari imigrasi. Jadi sertifikat kelahiran itu kita mendapatkannya, apply-nya dari imigrasi di mana kita berdomisili. Nah, dari sertifikat kelahiran tadi, biasanya kalau biasanya anak ibu Nuzlia ya, mungkin ibu kan tinggal di luar negeri, pasti anak sudah punya paspor asing. Maka nanti saat apply ke imigrasi, itu akan mendapatkan 2 produk. Jadi produknya sertifikat kewarganegaraan anak, tadi anak ganda terbatas sama kartu afidavit. Jadi dapat 2 produk itu langsung. Jadi ketika sudah punya itu sudah aman ya, artinya sudah lengkap semua dokumen anak seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu ini ada beberapa pertanyaan juga dari website pada saat peserta melakukan pendaftaran. Salah satunya pertanyaannya adalah anak perkawinan campuran WNA yang ingin tinggal, statusnya WNA, ingin tinggal dan kerja di Indonesia, visanya apa dan syarat-syaratnya bagaimana nih Bu Lia? Nah, ini yang izin terkait ketenagakerjaan nih, doakan kita Perca supaya bisa approach gitu ya untuk Kemnaker nih sepertinya kita harus banyak PDKT nih ke mereka. Jadi gini, untuk anak-anak kita ini yang sudah memilih biasanya udah usia 21, sebelum 21 kan wajib memilih ya antara 18 sampai 21. Umumnya anak-anak kita karena sekolah di luar negeri dia pasti memilih WNA.
Nah, ternyata setelah selesai sekolah, kemudian ingin bekerja di Indonesia atau mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus di Indonesia. Nah, kalau untuk izin, sebenarnya karena mereka ingin bekerja, izin kerjanya, izin tinggal itu bisa disponsori oleh perusahaan yang meng-hire. Tapi kembali, untuk aturan dari Kemnaker sendiri, itu ada satu yang sangat mungkin menurut kita agak sulit ya untuk anak-anak kita, karena anak-anak ini kan masih muda-muda ya, harus ada 5 tahun pengalaman. Dan kita ini tidak, jadi anak-anak kita tidak ada ruang khusus di Kemnaker untuk tenaga kerja sendiri. Kita disamakan semua untuk ekspor. Jadi benar-benar yang ahli. Jadi anak kita ini dianggap harus ahli dan mengikuti aturan resmi yang WNA murni. Sedangkan untuk izin tinggal, kita ibunya bisa mensponsori anak. Jadi gini, misalnya anak masih umur 22 tahun, dapat pekerjaan tawaran misalnya di Jakarta. Nah, nanti yang bingung sendiri, si company-nya waktu dia apply IMTA ya, dulu namanya IMTA, izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Tapi sekarang hanya notifikasi izin kerja seperti itu. Intinya sih hanya ganti nama, tapi prosesnya tetap sama. Syaratnya itu ada yang harus 5 tahun pengalaman, minimal 5 tahun pengalaman. Terus ada lagi syaratnya, ada referensi kerja dari perusahaan sebelumnya, bahwasanya ini anak sudah 5 tahun berpengalaman di perusahaan tersebut. Nah, itu kan sulit ya untuk anak-anak kita ya, padahal banyak perusahaan yang ingin meng-hire mereka. Gitu. Nah, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kenapa sulit anak-anak kita itu untuk mendapatkan izin kerja. Nah, doakan dan support kita supaya kita bisa dapat ruang khusus lah ya, karena anak kita juga masih berdarah Indonesia gitu 50%-nya. Kalau izin kerja bisa, kalau izin tinggal, ITAS-nya tetap bisa orang tuanya selagi masih WNI, bisa mensponsori si anak. Tapi kebalikannya tidak bisa. Jadi anak, misalnya anaknya WNA, si ibunya masih WNI, bisa mensponsori si anak untuk dapat izin tinggal, ITAS. Dan setelah ITAS bisa langsung ITAP, 5 tahun bisa mensponsori. Jadi tidak ada batasan umur, walaupun anak ini udah umur berapa, 30 tahun juga bisa, tidak masalah untuk yang itu. Tapi kalau si anak Indonesia, misalnya anak kita tiba-tiba memilih menjadi Indonesia gitu ya, anak kita ada satu yang WNI, ibunya sudah menjadi, misalnya kita sudah menjadi WNA, si anak tidak bisa mensponsori ibu untuk izin tinggal. Jadi dia dari top down to top dia nggak bisa aturan kita. Oke, Ibu Lia, kalau misalnya ibunya ini kelihatannya orang tuanya yang WNI tinggalnya bukan di Indonesia, tapi anaknya kan mau ke Indonesia mau kerja, berarti ibunya tetap bisa mensponsori walau dia tinggal di UK misalnya? Bisa ya. Tapi jadi tetap ada satu ya. waktu, misalnya ada satu waktu yang imigrasi saat kalau ITAS sih biasanya bisa. Yang penting nanti bisa, kalau imigrasi itu bisa dikuasakan. Kalau ibunya misalnya masih di UK, anaknya mau datang, selagi ibunya semua punya dokumen lengkap, artinya punya kakak, KTP, akta lahir, akta nikah yang sudah tadi, akta kawin yang sudah dikeluarkan oleh Capil ya. Baik dia kalau pernikahan tadi ya, yang tadi lagi kembali harus punya. Nah, sudah bisa apply untuk si anak. Jadi anak dapat visa, dapat ITAS. Nah, sampai di Indonesia dia harus merubah visanya ke KITAS dalam waktu 30 hari. Nah, saat perubahan itu anak tidak bisa langsung datang sendiri ke imigrasi karena dia WNA gitu. Jadi harus ada si WNI yang datang. Either si ibu langsung ke imigrasi atau ibu menguasakan misalnya ke saudaranya. Tapi semua surat kuasa harus lengkap. Misalnya saat si anak mengajukan ke imigrasi tiba-tiba dia harus kembali ke London misalnya. Nah, ibu harus sudah memberikan surat kuasa semua komplit dengan materai, semua syarat-syarat lengkap, bisa saudaranya yang WNI yang mengajukan dengan surat kuasa tersebut. Jadi si ibu tidak bisa memberikan kuasa ke anak karena anaknya WNA. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Baik, semoga itu jelas untuk penanya yang dari website Bristol Indonesian Society. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dokumen apa yang diperlukan untuk melaporkan perkawinan luar negeri ke pemerintah Indonesia? Ini ditanyakan oleh Ibu Monika Supriyati. Silakan, Bu Analia. Dokumen-dokumennya. Dokumen yang paling penting untuk melaporkan perkawinan luar negeri di Dukcapil adalah pertama,
Surat dari KBRI, ini dari Ibu Sayu, nanti Ibu Sayu bisa jelaskan ya Ibu ya. Kalau mereka, jadi setelah menikah harus minta ke KBRI, saya udah menikah loh, lapor. Minta surat dari KBRI. Suratnya apa yang penting KBRI menyatakan iya benar itu ya Bu ya. Nanti Bu Sayu yang jawab untuk yang KBRI. Nah setelah punya surat sakti itu, nah sampai di Indonesia, diterjemahkan dulu akta nikahnya. Misalnya kalau dari UK kan akta nikahnya itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia tersumpah. Terjemahkan murah kok, 75.000, 100.000 per lembar jadi biasanya yang tersumpah di Indonesia. Diterjemahkan dulu, setelah itu dibawa ke Dukcapil. Jadi tapi dari surat KBRI tadi terjemahan yang bahasa Indonesia kemudian sama KTP, KK, paspor si suami, fotokopinya aja semuanya, tinggal dilaporkan. Kalau DKI sekarang mudah sekali karena udah online, 1 minggu selesai. Mungkin bisa 3 hari, 5 hari kadang-kadang. DKI oke untuk itu, jadi bisa apply online sekarang. Oke. Itu aja ya Bu. Oke ya, itu aja. Dari pertanyaan dari Ibu Felinda Hertadi, tidak bisa pulang karena COVID, apakah ada keringanan kalau tidak bisa pulang karena COVID? Nah, ini saya baca ya Bu di Q&A answer-nya. Ini yang kemarin kita juga percaya, ini sayang sekali, aturan dari Permenhub-HAM terbaru nomor 26 itu baru keluar di Oktober. Ini kita sedih saat itu keluar. Kenapa? Karena aturannya jelas tertulis bahwasannya kalau multiple entry-nya habis saat kita di luar negeri, maka kitabnya, izin tinggalnya dinyatakan juga hangus. Artinya walaupun kitab kita masih berlaku sampai 2 tahun ke depan, tapi MERP-nya habis, multiple entry-nya habis, maka kitab kita dianggap juga habis, hangus, seperti itu. Nah ini suami, kitabnya masih ada ya, MERP-nya masih ada di 2021. Tapi memang kalau punya kitab, tadi seperti yang saya sebutkan, tidak boleh meninggalkan Indonesia 365 hari, tertuliskan di situ. Nah mungkin kalau ini kira-kira memang di aturannya sih tidak tertulis ya, artinya nggak ada karena kondisi COVID ini. Tapi bisa kalau misalnya datang ke Indonesia, mungkin bisa di saat tiba di bandaranya karena kitabnya masih berlaku dan MERP-nya masih berlaku ya. Jadi yang belum dilihat MERP-nya, mungkin kalau itu masih berlaku kita bisa memberikan alasan-alasan ya, karena tidak tertulis di aturan imigrasi kalau walaupun memang di aturannya kalau meninggalkan Indonesia kitabnya habis ada. Tapi di aturan pandemi sendiri tidak ditegaskan, artinya gitu. Yang ditegaskan adalah ketika MERP-nya habis. Mungkin saja ada toleransi, tapi kita juga kan tidak bisa jamin. Tapi pengalaman teman-teman sih selagi MERP-nya masih ada, mungkin bisa di bandara kita bisa memberikan argumentasi ya, karena mungkin tiket kan selama ini di-cancel, penerbangan tidak ada dan segala macam bisa menjadi alasan seperti itu. Mudah-mudahan sih petugasnya yang di bandara memberikan ini ya, keringanan-keringanan. Tapi kalau MERP sendiri, petugas di bandara sudah pasti langsung, karena ada pengalaman teman kita tiba-tiba sampai ke Bandara Soekarno-Hatta dan petugasnya sendiri, MERP Bapak sudah habis, Bapak harus kembali ke negaranya. Jadi tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Karena jelas tertulis di Permenhub-HAM yang terbaru. Seperti itu. Oke, semoga jelas ya Ibu Felinda. Kemudian selanjutnya dari Ibu Sylvia Jenkins, apakah sponsor WNI untuk ITAS maupun ITAP harus ada hubungan darah? Tadi kayaknya Ibu Lia udah jawab ya. Kalau dari atas ke bawah bisa, kalau bawah ke atas nggak bisa gitu kan ya? Iya, betul. Oke. Saya rasa kalau ini pasangan tadi sudah bisa, dijawab. Pasangan ke samping, ya. Kanan kiri ke samping bisa. Kanan kiri atas bawah bisa, bawah atas nggak bisa. Oke. Kemudian Ibu Maya Govin, apakah bisa memilih ITAS berarti harus menetap terus atau boleh pulang ke negara suami? Ini kayaknya perlu dijelaskan lagi nih Bu Lia, walau tadi sudah disampaikan. Halo Ibu Lia? Ya, halo. Ya, silakan yang dari Ibu Maya Govin. Agak lagging tadi, gimana Ibu pertanyaannya? Ya, apakah bisa memilih ITAS itu berarti harus Ibu Maya Govin?
Ya. Kalau Oh, memilih oke. ITAS Berarti itu gini, apa harus kalau menetap ya? ITAS ini kan ya, kalau ITAS ini kan 1 tahun ya, izin tinggal terbatas selama 1 tahun. Dan kalau ITAS itu multiple re-entry permit-nya itu sudah bersatu, artinya 1 tahun juga. Jadi sama masa berlakunya dengan masa ITAS-nya. Jadi dia bisa bolak-balik keluar masuk. Jadi saat contohnya saat pandemi, ketika pandemi kemarin yang punya ITAS boleh keluar masuk Indonesia, tidak ada larangan. Tapi kalau yang biasa suaminya datang pakai visa on arrival, visa turis, dia nggak bisa masuk. Harus apply dari 317. Itu juga kemarin juga dilarang masuk. Jadi anak kita yang lagi di luar, suami kita yang di luar nggak punya ITAS, nggak bisa masuk sama sekali. Akhirnya kita Perca mengajukan ke Pak Menteri komplain, Pak ini bagaimana? Kenapa yang investor boleh masuk, keluarga tidak boleh masuk? Ini kan aneh. Alhamdulillah kita diberikan jawaban yang oke, kalau gitu untuk keluarga boleh. Akhirnya untuk anak dan pasangan kita, suami atau istri WNI boleh masuk dengan apply 317 tadi dan harus di-convert ke kita saat tiba di Indonesia. Jadi boleh keluar masuk ke negaranya, tentu boleh, nggak masalah. Iya. Oke. Lalu dari Ibu Vika Kusuma Dewi, kalau mau menikah di Indonesia apa perlu daftar di UK? Kalau UK tidak perlu. Jadi biasanya negara-negara Commonwealth tidak perlu, mereka tidak ada pendaftaran pelapor perkawinan luar negeri, nggak ada. Yang saya tahu itu Australia, UK, New Zealand, Kanada itu tidak ada. Itu yang pengalaman dari teman-teman kita selama ini juga ya. Jadi ketika mereka mau pendaftaran pasti mereka bilang nggak perlu, kami sudah menyatakan ya oke, kita terima Anda punya perkawinan, jadi tidak perlu ada pendaftaran ke negaranya. Iya. Tambahan aja Amerika juga nggak memerlukan karena saya juga menikah di KUA. Iya, mereka nggak memerlukan itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni Franz. Belum lapor Dukcapil, KTP sudah mati, hanya punya ID card Belgium. Apakah KTP mati ini masih bisa digunakan untuk melapor? Ini kalau KTP seperti ini, KTP ini sangat penting ya di Indonesia memang. Ya, saya juga masih agak bingung kalau katanya kalau di luar negeri ya Bu boleh pakai nomornya NIT ya Bu, nomor induk tetap gitu ya. Terus Ayu nanti tambahan jelasin ya Bu ya. Itu. Tapi kemudian kemarin kita pernah dapat kasus nih, ada teman kita sudah lama sekali tinggal di luar negeri, sudah hampir 40 tahun. Nah, kejadian terbentur ketika apa? Ketika ternyata beliau ini ingin apply warga negara dari negara asing tersebut karena dia udah 40 tahun di negara tersebut tinggal dan mau apply menjadi citizen negara tersebut. Nah, tentu kan diminta akta lahir harus dilegalisir. Karena kan akta lahir itu kenapa fully legalize itu kan legalisir untuk membuktikan bahwasannya memang akta lahirnya adalah asli gitu. Ketika kita mau legalisir di Indonesia, ternyata tidak tahu ya, kita masih ya pemerintah kita masih mungkin datanya. Nah, ini akta lahirnya ternyata tidak tercatat di Dukcapil tersebut. Ini kan bingung ya, kenapa tidak tercatat? Karena ternyata sudah terjadi pemekaran. Jadi yang dulunya mungkin hanya Jakarta, hanya Bandung misalnya, ternyata udah berpisah, Bandung Raya, Bandung Timur, Bandung apa gitu kan, sehingga jadi mekar jadi 4 kabupaten. Ini bingung, ini akta lahirnya ternyata di Dukcapil mana gitu ya. Ternyata keluarannya dulu akta lahir itu kan masih di pengadilan ya, keluar pengadilan, bingung mau kemana. Akhirnya kita mau legalisir kan, Kementerian Hukum kan meminta surat dari Dukcapil di mana dikeluarkannya akte tersebut bahwasanya ini memang tercatat di Dukcapil itu. Bingung kan, nggak ada. Ini gimana solusinya? Jadi diberi solusi, silakan apply akte lahir baru. Tidak masalah karena kan akte lahir kita bisa salinan ya, bisa salinan 1, 2, 3 banyak juga bisa minta di Dukcapil. Tapi ketika saat kita ingin minta salinan akte lahir, ditanya mana KTP-nya, kakaknya mana? Tidak punya KTP kakak, bingung lagi kan? Karena ternyata tidak bisa pakai yang surat yang dari luar negeri gitu, yang dari embassy, harus KTP kakak. Jadi saran kita sih harus tetap update ya, KTP kakaknya tetap harus. Kalau yang di pelaporan di Capil pasti mereka meminta KTP kakaknya pasti harus diupdate dulu, dan itu harus elektronik yang eKTP. Jadi sehingga ketika KTP kita mati, kita ada waktu ke Indonesia, update lah. Sekarang cepat kok, prosesnya cepat di kelurahan setempat seperti itu.
Oke, Bu. Iya, jadi mungkin walaupun tidak ya, jadi sebisa mungkin harus selalu update, harus selalu berlaku lah yaitu KTP ya, karena sewaktu-waktu bisa diperlukan ya. Oke, halo, Ya. ya? Ya, silakan Ibu. Pertanyaan lagi ada? Oke, ya. Ya, pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Sylvia Jenkins. Ini mengenai anak WNA, apakah bisa bekerja di perusahaan milik orang tua dengan ITAS-ITAP yang disponsori oleh orang tua yang WNI, tapi tanpa membuat izin kerja, notifikasi izin kerja, atau mungkin ya. Nah, ini tidak bisa karena kalau bekerja, kalau izin tinggal bisa karena izin tinggal kita di Undang-Undang Keimigrasian dibolehkan. Tapi izin kerja tetap harus, apalagi kalau bekerja di perusahaan walaupun perusahaan orang tua, tapi kan dia berbadan hukum yang resmi. Jadi tetap dia harus apply izin kerja. Jadi nggak bisa kecuali nggak ada kecuali juga ya, karena ini ranahnya sangat abu-abu sekali. Kita juga sebenarnya bingung gitu. Artinya kalau katanya, kalau dari imigrasi, kalau bekerja membantu istri boleh gitu. Tapi ternyata banyak juga yang diinterogasi gitu kan. Artinya membantu misalnya punya restoran, dia sebagai chef katanya boleh, tapi ternyata tidak juga. Ada beberapa kasus yang juga salah gitu. Nah ini lebih baik kalau saran kita semuanya harus punya izin kerja agar tidak meninggalkan celah ya untuk aturan-aturan tersebut. Jadi tadi itu yang ingin kita approach ya ke Kemnaker, mohon kita udah beberapa kali juga menyuarakan ke DPR, ke forum-forum resmi gitu ya, agar anak-anak kita ini dilihat sebagai aset, sehingga tolong treatmentnya dibedakan dong dengan WNA murni. Jadi mohon juga support dari teman-teman semua, mudah-mudahan advokasi kita berhasil untuk yang ini. Iya, betul. Itu semua menjadi PR kita ya, dan kita nggak akan berhenti untuk terus mengajukan aspirasi ini, karena bagi kita anak-anak kita itu walaupun sudah WNA, tapi sebenarnya dia adalah mempunyai birthright sebagai WNI. Paling tidak ada Indonesia di darah kelahirannya. Oke, mungkin Bu Lia, kita ke Ibu Sayu dulu kali ya. Ya, silakan. Soalnya silakan, ini juga udah banyak pertanyaannya nih Ibu Sayu, ada beberapa pertanyaan, kebanyakan dari yang registrasi di website. Selamat sore, siang sore Ibu Sayu. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Pertanyaan pertama adalah, paspor saya expired dalam waktu 3 bulan. Apakah ada layanan urgent supaya pengurusan paspor itu dipisahkan dari layanan yang 6 bulan, yang expire-nya 6 bulan. Gimana tuh, Bu? Mohon maaf, Ibu di-unmute dulu, Ibu. Iya, supaya kita bisa dengar. Oke, tadi sudah. Oke, terima kasih Ibu Bu Rulita. Untuk pertanyaan pertama ya, Ibu ya. Kami belum ada pemisahan proses antara 3 bulan atau 6 bulan, terutama sejak awal atau sejak COVID ini berlangsung, memang sistem kerja kita sedikit agak terganggu. Kita berusaha untuk mengakomodir semua layanan kekonsuleran kita supaya layanan publik tidak berhenti karena COVID. Nah, jika ada misalnya warga kita di UK atau Irlandia yang paspornya sudah mau habis, tapi sebenarnya tidak ada urgensi untuk paspor, tidak ada urgensi ya Bu ya, urgensi dalam ada masalah di Indonesia, orang tua sakit atau meninggal atau apa, itu bisa registrasi untuk perpanjangan atau pembaruan paspor seperti biasa. Nah nanti akan ada jadwal appointment-nya. Nah selama pandemi ini memang untuk penjadwalan itu dibatasi, terkait dengan juga kita ada WFH, sistem WFH. Kami juga tidak hanya care dengan kesehatan Bapak Ibu, tapi juga care dengan kesehatan para petugas kami di KBRI. Karena kami di layanan publik adalah yang garda terdepan, jadi memang belum ada. Tapi jika memang ada urgensi untuk balik ke Indonesia, itu bisa Ibu email ke consular@indonesianembassy.org.uk. consular@indonesianembassy.org.uk. Oke.
indonesianembassy.org.uk atau ke hotline konsuler. Hotline, bukan landline. Karena yang landline ini juga karena sistem WFH memang sekarang memang agak tidak terakomodir dengan baik. Hotline konsuler kami di 077 95 10 5477. Ini hotline konsuler. Karena kami juga ada hotline untuk Satgas COVID. Jadi harus dibedakan Ibu kepentingannya apa. Nelpon ke Satgas, hotline Satgas COVID itu berarti terkait dengan COVID. Tapi apabila terkait dengan konsuler, apabila urgent sekali bisa ke hotline konsuler. Apabila masih standar bisa kirim ke email Ibu. Karena email ini kan juga tiap hari kami kita monitor, kita balas. Ya. Jadi tidak ada, tapi kalau ada urgensi harus ke Indonesia, itu misalnya ada yang sakit di bapaknya atau orang tuanya, nanti harus juga menyertakan sedikit bukti Ibu, seperti misalnya dari rumah sakit yang memang misalnya ayahnya sudah kasarnya kayak waktu itu ada kasus meninggal dan dia butuh untuk segera, itu bisa kita bantu. But anyway, kalau sudah ada kepentingan silahkan aja kontak Bu ke kami lewat email, pasti kami akan bantu untuk misalnya percepat ada masuk ke jadwal di biometrik. Jadwal biometrik kami memang dibatasi dan apabila ada dimasukkan seperti itu berarti juga kan ada rekan-rekan lainnya yang sudah masuk agak jadi sedikit tertunda. Ya. Dan tertunda sih. Jadi kita berusaha untuk ini aja sih Bu. Jadi karena sudah ada orang yang sudah duluan kasihan gitu karena sudah mengantre. Iya. Jadi memang dalam alasannya memang sangat yang urgent dan ada kemanusiaannya gitu. Iya. Baik, makasih Ibu Sayu. Nanti mudah-mudahan informasi ini bisa dicatat oleh Bristol Indonesian Society ya tadi mengenai kontak untuk hal-hal yang terkait dengan urgensi pengurusan paspor ya. Lalu ada pertanyaan, apakah paspor itu bisa dilakukan online Bu? Jadi tidak usah datang sendiri ke KBRI London. Tidak bisa Ibu, karena sistem kita masih untuk paspor ini kan ada biometrik. Unfortunately biometrik kita ini kan ya itu sudah dari kebijakan imigrasi pusat. Perwakilan hanya perpanjangan tangan dari pusat, dari imigrasi. Jadi kami masih melaksanakan sesuai instruksi dari pusat. Di kasus selama pandemi ini, kita tidak bisa lagi menyelenggarakan jemput bola ke warung konsuler secara berkala seperti yang sudah sebelumnya. Di kalender sudah ada dalam waktu 2 bulan pasti ada jemput bola ke daerah-daerah yang susah dijangkau, yang jauh. Nah, terakhir kami mengadakan di bulan Desember itu ada ke Bath, karena Bristol Tier 3, jadi waktu itu kita larikan ke Bath, kemudian ada ke Edinburgh, dan satu lagi terakhir di Oxford kemarin. Untuk tahun depan juga kita akan coba sekiranya sudah memungkinkan untuk masuk ke daerah-daerah yang bisa kita masuki untuk acara warung konsuler, tentunya kita akan adakan di tempat-tempat tersebut karena memang sudah banyak menunggu. Kemudian terkait dengan boleh diulangi Bu yang ininya Bu, yang pertanyaan. Iya, jadi apakah harus memang datang sendiri ke biometriknya tetap. Ya. Kecuali kalau misalnya di daerah yang seperti di Irlandia dan negara-negara lain di daerah yang menjadi wewenang KBRI tapi belum bisa dimasuki, itu mereka ngirimkan paspornya pakai pos itu untuk kita perpanjang pakai stamp. Itu pun cuma 1 tahun. That's the maximum that we can do sekarang. Untuk lalu untuk yang datang ke KBRI mohon izin kalau untuk sementara ini. Iya. Lalu ada pertanyaan, kalau misalnya paspornya sudah kadaluarsa itu gimana Bu prosesnya tuh? Apakah ini diulang atau gimana nih Bu? Saya mesti tanya balik nih kepada yang menanyakan. Kadaluarsanya periodenya berapa lama? Dan karena sebenarnya kalau yang saya bilang tadi dalam pandemi ini apabila kadaluarsanya masih dalam bulan dan yang bersangkutan itu BRP-nya masih jalan, kita tidak mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan karena ketelatan untuk memperpanjang paspor, untuk memperbarui paspor. Kalau sudah ada waktu segera diperbarui ke KBRI. Cuman kalau misalnya dia sampai yang kadaluarsanya sampai tahunan, ini jadi pertanyaan kami apakah yang bersangkutan memiliki paspor ganda, Ibu? Itu. Ini katanya expire-nya misalnya baru bulan September gitu.
September, tapi tidak ada, maksudnya BRP-nya yang penting masih BRP itu apa ya Bu? Maaf supaya apa jelas. namanya? Permit tinggal, izin tinggalnya Ibu, kartu BRP-nya. Oh. Kalau itunya masih ada, iya. sebenarnya dengan BRP saja yang bersangkutan tidak perlu khawatir. Karena selama dia di UK, yang untuk sebagai bukti itu kan sebenarnya BRP-nya. Paspor itu diperlukan kalau yang bersangkutan harus atau ada keperluan untuk bepergian ke luar negeri. Nah, tetapi kalau kadaluarsanya yang tadi saya bilang, kalau misalnya pendek waktunya karena COVID susah atau apa, kami tidak akan tapi segera, kalau sudah ada waktu, segera diperpanjang ke KBRI atau diperbarui mungkin baru. Iya, ini sepertinya karena memang pandemi sih Bu, karena kondisinya memang apa namanya, tidak memungkinkan untuk bepergian gitu. Nanti kalau ada jemput bola, ada rencana jemput bola, silakan daftar aja atau segera pokoknya kalau sudah ada waktu. Yang selama yang bersangkutan tidak ada rencana keluar negeri, ya sebenarnya baik-baik aja Bu, masih oke dengan BRP-nya, selagi BRP-nya, karena BRP ini kan mengikuti paspor kayaknya tuh ya, kalau nggak salah dari home office itu Bu. Ya kan, jadi kalau BRP-nya masih ada, maksudnya paspornya habis tapi BRP-nya masih berlaku ya nggak masalah. Cuma nanti kalau dia untuk bikin BRP kan kayaknya dibutuhkan paspor Bu. Nah selama ini kalau misalnya yang saya bilang tadi, kalau kadaluarsanya lama, nah ada indikasi apakah yang bersangkutan memiliki paspor lain gitu. Oke, itu nanti harus diinikan langsung ya Bu ya, disampaikan langsung pada saat mengurus perpanjangannya ya. Lalu ini ada pertanyaan, Ibu ini punya anak umur 21, Ibu ini WNI, anaknya studi di luar negeri, ya di UK maksudnya, kemudian memilih menjadi WNA. Apakah paspornya harus dikembalikan ke KBRI? Demikian juga dengan sertifikat Kemenkumhamnya. Sepertinya ini terkait sama Bu Lia nih, sertifikat anak berkewarganegaraan ganda nih. Jadi pertama-tama saat dia memilih menjadi WNA karena dia lagi belajar di UK, apakah harus dikembalikan tuh paspornya ke KBRI, Bu? Harus Ibu, dikembalikan. Kalau itu harus saya jawab. Jadi jadi harus segera dikembalikan ya Bu ya. Harus pilih mana. Biasanya kalau buat dijadikan kenang-kenangan gitu Bu, misalnya digunting aja sama pihak KBRI lalu disimpan, kan suka ada yang ingin menyimpan ya, namanya pernah menjadi WNI, itu paspor adalah sesuatu yang berharga sekali gitu, gimana Bu? Untuk sementara kami belum ada instruksi untuk bisa memberikan paspor yang lama itu Bu, karena itu menjadi bukti bahwa yang bersangkutan sudah menyerahkan kewarganegaraannya, quote-unquote, paspornya sudah diserahkan ke kami walaupun sudah itu nanti ada keterangan ya Bu, maaf, ada keterangan dari perwakilan ya Bu. Ya, kalau sekarang Bu, sudah ada aplikasi SAKE dari imigrasi untuk melepaskan kewarganegaraan. Jadi sebenarnya dari yang bersangkutan yang mau melepaskan itu bisa masuk ke aplikasi SAKE. Cuman dalam beberapa kasus terakhir ini kami membantu yang bersangkutan, kami yang memproses itu dari KBRI. Tapi sebenarnya yang bersangkutan bisa langsung memproses itu melalui aplikasi SAKE. Sebenarnya cuma ada yang masih bingung, kita bantu. Akhirnya kita buat juga ada berita ke pusat mengenai yang bersangkutan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Nanti takut bisa salah kali Bu ya. Ya, bisa belum coba kalau misalnya ada waktu, orang tua dan anak-anaknya coba melihat itu aplikasi SAKE, itu sudah ada. SAKE, SAKE, ya. Iya. Oke. Nah, Bu Lia tadi gimana tuh Bu? Apakah sertifikat kewarganegaraan gandanya harus diserahkan ke Kemenkumham juga dari si anak? Ya, jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri prosesnya, jadi gini, kalau di SAKE itu sebenarnya yang ditegaskan adalah kalau anak memilih WNI, karena akan keluar nanti SK WNI-nya penegasan. Nah, tentu saat pemilihan itu harus dikembalikan SK Hukumham. Kalau anak-anak sedang di luar negeri, disarankan untuk lapor ke perwakilan, minta surat, bisa pengembalian semua di perwakilan,
Namun minta surat keterangan. Jadi surat keterangan tersebut jangan sampai hilang. Bahwasanya SK, hukum HAM yang asli, paspor. Kalau perwakilan minta paspor saja, SK-nya nggak diminta, ya udah nggak apa-apa kan, nggak usah dikasih. Tapi kalau tetap diminta SK juga, misalnya perwakilan hanya minta pengembalian paspor, ya paspor aja dikasih gitu. Jangan lupa difotokopi semua, disimpan ya scan-nya. Itu terus. Tapi minta surat keterangan. Bahwasanya memang sudah dari embassy sudah menerima fasilitas keimigrasian ya, dokumen keimigrasian bahasanya, maaf, dokim. Sudah diterima dokumen keimigrasian, itu surat jangan sampai hilang, kita simpan. Karena sewaktu-waktu kalau kita pulang ke Indonesia, terus kita ingin apply untuk anak kita gitu kan, izin tinggal, nanti akan ditanyakan saat kita apply, karena setelah kita ada dokumen lain yang harus kita lengkapi lagi dari Dukcapil. Nah, Dukcapil nanti akan meminta mana buktinya anak. Imigrasi juga akan minta anak ini mana dokumen keimigrasiannya, pulangkan dulu. Gitu. Ini sudah loh, sudah kita pulangkan ke perwakilan di Indonesia. Buktinya mana? Ada buktinya. Kadang-kadang kan kita lupa. Oh ya udah kita pulangin gitu ya. Jadi kita lupa minta surat atau suratnya keselip di mana. Mohon disimpan semua yang rapi. Paling tidak di scan, kita punya file sehingga kita ada bukti semuanya untuk anak-anak kita ini. Gitu. Iya. Apalagi sekarang semua bisa soft copy ya, tinggal ditaruh di satu folder aja gitu ya, daripada nanti kalau pas butuh repot lagi nyari-nyari lagi ya. Iya, betul. Oke. Seperti Untuk Ibu Sayu ini ada pertanyaan terakhir ya, Bu, yaitu mengenai nomor induk tunggal itu terhubung kemana saja, Bu? Oke, terima kasih. Ini walaupun pertanyaannya singkat, sebenarnya menjelaskannya panjang. Mungkin Bapak Ibu di UK dan Irlandia sudah mendengar bahwa sudah ada sekarang namanya lapor diri pada portal Peduli WNI yang sedang digalakkan oleh Kementerian Luar Negeri, dan dalam jangka waktu November-Desember ini kan kita sedang pilot project untuk UK-nya, untuk UK dan Irlandia. Nah, salah satu keunggulan dari fitur portal Peduli WNI ini adalah suatu saat nanti ketika sudah portal ini berjalan dengan 100%, KBRI akan diberi kewenangan untuk mengeluarkan yang namanya NIT, nomor induk tunggal, yang fungsinya sama seperti NIK yang ada pada KTP kita. Bentuknya bukan seperti kartu, tapi memang nomor yang nanti Bapak atau Ibu yang selama ini tidak punya KTP atau KTP-nya masih yang KTP lama, itu pas pulang ke Indonesia bisa ditukarkan di Dukcapil setempat, tempat Ibu berdomisili. Nah, apa kegunaan NIT tadi menjawab pertanyaan terhubung dengan apa saja? Tentunya NIT ini terhubung dengan sistem informasi kependudukan SIAK Dukcapil. Dia memang instansi yang mengeluarkan identitas kependudukan kita sebagai WNI. Nah, NIT ini memang dikeluarkan hanya untuk masyarakat kita yang berdomisili di luar negeri. Nanti ada ciri khasnya, nomornya itu di awalan depannya adalah 99. Nah, saat ini KBRI London belum mempunyai sarana prasarana untuk mengeluarkan NIT karena kita belum diberi biometrik. Ada mesinnya. Jadi sama seperti KTP ada biometrik, ada lain-lain. Nah, itu kita belum. Cuman melalui lapor diri melalui portal Peduli WNI ini, kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu yang ada di UK dan Irlandia untuk bisa sekarang mulai ikut bergabung atau lapor diri kembali pada portal ini. Meskipun sebelumnya sudah ada lapor diri di website kami. Website kami yang e-konsuler itu memang belum kami tutup. Karena memang portal ini, terutama yang fitur lapor dirinya, itu belum sempurna. Kami harus akui itu belum sempurna. Contohnya, kalau Ibu sudah ada yang Bapak Ibu ada yang sudah coba lapor diri di portal tersebut, itu postcode-nya itu belum bisa, postcode-nya itu hanya mengakomodir yang angka. Jadi dia belum mengakomodir yang hibrid, angka dan huruf seperti yang UK punya. Itu yang pertama, sedikit kelemahan yang sudah kami sampaikan ke Jakarta sebagai masukan. Yang kedua, untuk daerahnya, itu beberapa daerah di UK belum tercover. Seperti misalnya kan pas negara, diklik negara itu kan keluar Britania Raya untuk yang UK. Jadi bukan Inggris Raya, tapi Britania Raya. Kemudian ada kolom selanjutnya yang sifatnya mandatory,
itu juga ada beberapa yang belum masuk. Nah, ini menjadi hambatan juga, seperti ada kami menemukan kasus di Wales tidak masuk di dalam klaster itu. Jadi memang ini kesusahan kita untuk portal Peduli WNI yang dalam masa 2 bulan ini sedang dalam proses pilot project. Tapi kedepannya NIT nanti akan membantu Bapak Ibu yang belum punya yang belum punya NIK atau yang bermasalah KTP NIK-nya dengan nomor yang lama. Seperti itu kira-kira. Karena NIT ini penting, seperti yang Bu Lia bilang tadi, segala sesuatu di Indonesia membutuhkan NIK atau nanti NIT tersebut ditukarkan. Karena untuk semua mau transaksi atau pembuatan dokumen-dokumen sipil semua di Indonesia membutuhkan itu. Jadi it's a must. Kalau memang ada kepentingan di Indonesia, baiknya memang sebagai WNI itu sebagai hak ibu, hak bapak ibu sebagai WNI adalah mendapatkan NIK, memiliki dapat data-data kependudukan bukti kependudukan yang jelas. Mungkin Bu Lia bisa menambahkan juga mengenai ini. Bu Lia, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acaranya? Ya, baik. Tadi ada pertanyaan yang saya lihat ini penting juga ya. Tadi ada pertanyaan yang dari anak WNA. Ya, sekarang anak WNA harus masuk paket 317. Jadi sama dengan suami WNA juga. Kemudian dari Ibu Kiki ini, bagaimana dengan pasangan UK Indo beda agama yang ingin mendaftarkan pernikahan di Indonesia agar mendapat buku nikah KUA? Jadi gini, kalau sudah menikah di luar negeri, maka nanti dilaporkannya di Capil. Tapi baru-baru ini saya juga heran, ini Kementerian Agama ada mengeluarkan aturan bahwasannya bagi yang Islam menikah di luar negeri itu harus melaporkan juga di KUA. Namun peraturan dari Kementerian Dalam Negeri sendiri itu tidak dihapus dan itu aturannya lebih tinggi hierarkinya. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita melaporkan ke Dukcapil. Karena apa? Jadi kantor catatan sipil itu kan tidak melayani melayani semua warga negara Indonesia ya. Artinya tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tidak ada dipisahkan. Semua layanan untuk WNI. Sementara KUA sendiri untuk yang beragama Islam. Nah, saya lebih menyarankan ke teman-teman mixed merit, pelaporannya semuanya ke Dukcapil saja. Itu secara semua aturan itu sudah resmi dan legal. Kadang-kadang ya saya nggak mau maksudnya kadang-kadang ada yang di daerah juga yang mereka bilang, Dukcapil bilang, kamu lapor aja perkawinan kamu di KUA. Nanti akan ada masalah di KUA. Kenapa? Karena KUA, karena Kementerian Agama, mereka akan menanya, oke, kamu menikah di Inggris, suami kamu agama apa? Kalau tidak agama Islam, tidak bisa. Nah, sementara pernikahan di luar negeri, negara kita juga mengakui. Jadi kita laporkanlah di catatan sipil saja. Tidak usah lihat di KUA-nya. Walaupun KUA-nya ada aturan terbaru, tapi itu sepertinya hanya aturan menteri atau apa, saya kemarin sempat baca juga, tapi sepertinya lebih baik kita mengikutinya ke yang Dukcapil saja. Gitu. Demikian juga dengan surat keterangan belum menikah. Kan kita banyak ini yang ingin menikah di luar negeri, ini tambahan aja ya, mungkin teman-teman kita atau keluarga kita ingin menikah di Inggris misalnya. Nah, itu kan selalu pasti diminta surat keterangan belum menikah. Jadi sama seperti yang tadi, certificate of no impediment tadi ya. Jadi kita walaupun kita beragama Islam, lebih baik kita mintanya ke catatan sipil saja. Karena apa? Nanti kalau minta di KUA, kewajiban mereka adalah menanyakan calon kamu beragama apa, gitu. Kalau tidak beragama harus punya surat mu'alaf, gitu kan. Sementara kalau teman-teman yang menikah di luar kan tidak ditanyakan agama apa atau apa. Mintalah surat keterangan belum menikah, karena keterangan belum menikah itu hak warga negara ya. Seperti tadi Ibu Sayu bilang, hak kita WNI, hak kita untuk meminta keterangan bahwa kita memang belum pernah menikah. Gitu. Minta aja di catatan sipil. Memang kalau di Jakarta tidak masalah ya, Jakarta oke. Mereka tidak melihat mau agama apa, semuanya ya memang itu haknya sipil, dan kita sudah konfirmasi juga ke Kementerian Dalam Negeri. Capil bisa mengeluarkan untuk semua WNI, tidak ada terkait agama dan lain-lain seperti itu. Ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena tadi kalau pertanyaannya itu untuk dicatatkan apakah
Untuk mendapatkan buku nikah, kalau sudah menikah di luar negeri kita tidak perlu buku nikah. Kalau buku nikah itu kalau kita menikah di KUA gitu. Nah, Ya. kita dapat buku Jadi nikah. Tapi kalau sudah di luar negeri tidak. ya. Jadi kalau udah di luar negeri ya. jatuhnya pelaporan perkawinan luar Ya. negeri. Jangan menikah 2 kali ya, karena ada Ya. kemarin tersesat juga nih, hampir tersesat. Untung menghubungi Perca gitu ya. Jadi sudah menikah di Belanda, masuk ke Indonesia seperti tadi tidak tahu, jadi tidak lapor ke KBRI sehingga imigrasi tidak terima, visanya sudah disetujui imigrasi. Saat mau ubah ke KITAS, imigrasi menolak. Mana lapor perkawinan luar negeri dari Capil? Anda belum punya, kita tidak bisa terbitkan KITAS. Sementara masa waktu itu 30 hari. Kalau lewat 30 hari kena overstay, denda 1 hari 1 juta. Itu official ya. Itu memang itu denda resmi 1 juta per hari. Nah, kemudian mereka ke catatan sipil, ke Dukcapil mau lapor perkawinan. Tidak ada KBRI-nya, mana KBRI-nya? Lapor KBRI, kita tidak bisa terima. Silakan Anda kemudian mereka disarankan ke KUA. Di KUA disarankan menikah lagi. Nah, ini kan udah salah. Menikah aja lagi supaya kita kasih Anda buku nikah. Nah, itu tidak bisa karena kita sudah menikah. Sementara syarat untuk menikah di KUA adalah minta surat tadi, surat CNI tadi dari negaranya. Kalau dia minta ke Belanda, di Belanda kan sudah menikah. Kok Anda mau minta surat keterangan belum menikah? Nah, itu kan udah salah. Nah, kadang-kadang hal-hal institusi begini yang yang kadang-kadang membingungkan kita ya. Jadi kita perlu sering-sering ikut organisasi, berdiskusi dan menanyakan hal-hal di lapangan yang terjadi seperti ini gitu. Iya. Mungkin itu saja Bu Rulita untuk kali ini. Jangan sampai menikah 2 kali, kecuali dengan orang yang berbeda ya. Kalau itu nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Jadi semoga ini saya perlu jelaskan bahwa banyak sekali pertanyaan masuk. Pertama dari website Bristol Indonesian Society yang pada saat mendaftar, kemudian dari kolom Q&A, kemudian juga ada yang disampaikan secara langsung gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada kesempatan ini, silahkan saja ke www.percaindonesia.com. Dan ada pertanyaan dari video juga yang kita lihat bersama. Jadi dengan segala keterbatasan kami mencoba untuk menjawab semuanya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Analia Trisna dan Ibu Sayu Oka Widani bisa menjawab pertanyaan para peserta webinar sore hari ini. Dan sebelumnya saya sampaikan mohon maaf apabila ada segala kekurangan di dalam penyampaian pada sesi pemaparan dan tanya jawab. Satu lagi maaf supaya tidak lupa. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga, tapi adalah seputar aset, kepemilikan properti di Indonesia, anak dan ahli waris, surat wasiat, semacam itu. Ini semua akan kita jawab di sesi webinar selanjutnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada informasi terkait dengan kapan dan siapa yang akan menjadi pembicaranya. Namun untuk sesi kali ini saya mohon agar kita bisa selesai sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Mbak Rika, saya kembalikan lagi. Ibu Lia dan Ibu Sayu sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sama. Baik, terima kasih banyak Ibu Analia dan Ibu Sayu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi dari seluruh peserta webinar hari ini. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa selain dari webinar hari ini, selanjutnya juga akan ada webinar seri lain dengan tema yang pertama adalah, yang seri kedua, temanya adalah kepemilikan properti atau harta dan hukum warisan pada tanggal 14 Februari 2021. Kemudian seri ketiga itu tentang hukum keluarga dan keimigrasian yang berlaku di Inggris pada tanggal 14 Maret 2021. Kemudian yang terakhir adalah seri 4, temanya adalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan dilaksanakan tanggal 18 April 2021. Dan tidak perlu khawatir untuk webinar ini, yang seri semua ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, jadi stay tune dan jadwal untuk setiap dialog nanti akan diupdate kembali
kalau ada perubahan di Facebook page dan website Bristol Indonesian Society. Dan sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi dan diskusi kritis mengenai keimigrasian hari ini dari Ibu Analia. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sayu dari KBRI London, Ibu Enggi, Ibu Juliani, dan Ibu Melva. Dan semoga seluruh diskusi kita hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama jalannya acara hari ini. Dan saya Rika Rostika atas nama Bristol Indonesian Society dan Perca Indonesia, undur diri dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih.